بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi di PJJ pembelajaran jarak jauh. Kita masih di pelajaran kimia. Kita masih ada di bab sel elektrokimia. Kita ke sel yang kedua, jenis sel elektrolisis. Pada perjumpaan yang lalu kita sudah bahas bahwa di sel elektrolisis itu nanti akan tergantung beberapa faktor, diantaranya zat yang dielektrolisis. Pada perjumpaan yang lalu kita sudah bahas bahwa untuk zat yang dielektrolisis itu ada dua, ada lelehan dan larutan. Yang lelehan sudah kita bahas di sana, di katoda dan anoda itu akan terjadi. Kalau di katoda adalah reduksi dari logamnya menjadi padatan, kemudian di anoda itu adalah oksidasi yang membentuk gas. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke pelajaran yang selanjutnya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian kita mengulang sedikit. Jadi elektrolisis itu memiliki prinsip kerja mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Jadi kebalikan dari sel volta. Kalau di sel volta adalah mengubah dari energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian reaksi redoksnya di elektrolisis itu termasuk tak spontan. Jadi nanti kalau dihitung dengan potensial elektrodanya dengan E0-nya itu berharga negatif untuk harga E-selnya. Kemudian elektrodanya, ada kata kunci di sini, elektrodanya adalah kanap, di mana katoda adalah kutub negatif, ya, katoda negatif, anoda positif. Beda dengan di sel volta. Kalau sel volta adalah kapan katoda positif, anoda negatif. Kemudian susunan elektrolisis itu, ya, pertama harus ada sumber listriknya. Karena pada intinya adalah mengubah dari energi listrik menjadi energi kimia. Dan sumber listriknya harus berupa arus searah, arus DC. Ya, arus DC. Seperti kita menggunakan baterai, akumulator atau aki, ya. Atau kalau kita menggunakan listrik yang AC, itu harus diubah dulu ke DC dengan menggunakan alat pengubah arus dari AC menuju DC. Kita gunakan alat namanya adaptor. Kemudian untuk anoda, ya, anoda di sel elektrolisis yaitu elektroda tempat terjadinya oksidasi. Ya, kemudian kalau di katoda itu adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Yang keempat harus ada elektrolit. Ya, elektrolit adalah zat yang di elektrolisis itu sendiri. Biasanya berupa zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian susunan atau bagian sel elektrolisis bisa kalian perhatikan di sini. Jadi ini wadahnya. Kemudian biasanya kalau kita praktek nanti kita menggunakan pipa U, ya, yang mudah untuk diamati, ya. Kemudian kita isi dengan elektrolitnya, kita pakai elektrodanya, dan perlu diketahui nanti
proses elektrolisis itu juga sangat tergantung dengan jenis elektrodanya. Ya, jenis elektroda, karena nanti ada dua jenis elektroda. Elektroda yang ketika dipakai itu tidak mengalami reaksi atau tidak bereaksi, itu kita sebut dengan elektroda inert. Kemudian kalau elektroda yang saat bereaksi itu ikut bereaksi, kita namakan elektroda non inert. Contoh elektroda yang inert itu adalah emas atau AU, ya. Kemudian platina atau PT, atau yang paling mudah itu menggunakan grafit atau karbon, biasanya isi baterai yang bulat panjang hitam itu, ya. Kemudian kalau yang elektroda non inert itu biasanya yang dia pakai adalah tembaga atau Cu, kemudian seng atau Zn, ya, itu ya. Kemudian di sini kita hubungkan dengan sumber arus. Sekali lagi, sumber arusnya adalah sumber arus DC. Di anoda nanti terjadi oksidasi, di katoda terjadi reduksi. Nah, dari sumber arus ini kan mengeluarkan elektron. Nah, elektron itu nanti atau arus itu nanti fungsinya adalah mengubah zat elektrolit yang ada di dalam wadah ini. Jadi mengubah dari listrik menjadi zat kimia. Kemudian reaksi elektrolisis, ya, itu nanti ada dua jenis. Tadi di awal saya katakan, ya, tergantung zat di elektrolisisnya. Yang pertama adalah lelehan, ya. Lelehan adalah sesuatu yang dipanaskan, jadi tanpa pelarut. Seperti garam misalnya dipanaskan jadi meleleh, besi dipanaskan meleleh. Nah, itu jadi lelehan. Kemudian yang kedua adalah larutan. Larutan nanti berarti komposisinya ada pelarut, ada terlarut, kemudian dicampur. Nah, untuk yang pertama, ya, untuk elektrolisis lelehan, itu nanti secara umum elektrolisis lelehan itu, ya, biasanya berupa senyawa ionik melibatkan reaksi redoks yang lebih sederhana. Karena apa? Di sana tidak ada air, ya. Nanti kation dan anionnya adalah dari zat yang meleleh itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan, ya, elektrolisis lelehan MgBr2, ini nanti terionisasi menjadi Mg2+. Ini nanti akan tereduksi di katoda menjadi logamnya, yaitu logam Mg. Kemudian ion Br-nya, ya, anionnya itu nanti akan teroksidasi di anoda membentuk gas Br2. Penjelasannya, ya, bisa kita lihat di sini. Jadi MgBr2L liquid, ya, dia terionisasi menjadi Mg2+ liquid dan 2Br- liquid. Nah, jadi ada kation, ini kationnya, ion bermuatan positif, kemudian ini ada anion, ya, ion bermuatan negatif. Nah, di katoda itu berarti ada anion, ya, maaf. Di katoda berarti ada kation. Kationnya apa? Mg+2. Karena di katoda harus mengalami reduksi, maka Mg2+, ya, menangkap elektron berapa? Karena ini 2+, maka dia menangkap 2 elektron menjadi Mg padat. S itu artinya solid, solid artinya padat, mengendap. Nanti pada pelajaran berikutnya berapa besarnya atau berapa banyaknya endapan ini kita hitung dengan hukum Faraday di pelajaran berikutnya. Kemudian di anoda, ya, di anoda itu harus terjadi oksidasi. Oksidasi apa? Oksidasi anion atau ion negatifnya. Apa tadi? 2Br- di sini. Jadi 2Br-, ya, dia teroksidasi menjadi gasnya. Gasnya adalah Br2. Ya, karena oksidasi adalah melepas elektron, maka kita perhatikan di sini 2Br- itu artinya ini 2 kali Br, Br-nya 2, kemudian 2 kali min, muatannya min 2. Sementara di sebelah kanan ada Br2, tidak bermuatan. Biar sama,
biar setara maka harus ditambah dengan 2 elektron, karena E itu bermuatan negatif 1 kali 2 berarti min 2. Sehingga kalau kita jumlahkan atau kita sebut dengan istilah reaksi selnya adalah Mg plus 2 ya, plus 2 Br min menjadi Mg solid plus Br2 gas, karena ini menangkap 2 elektron dan melepas 2 elektron. Kita coret. Sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, secara matematika saling meniadakan. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian, bagaimana kalau elektrolisisnya itu berupa larutan? Ya, yang kedua, kita bahas reaksi elektrolisis terhadap larutan. Ya. Kalau dia berupa larutan, maka ada kriteria. Sama nanti zat yang dielektrolisis adalah berupa senyawa ion. Ya. Maka nanti di katoda, ya, di katoda ada aturan yang harus kalian hafal di sini ya. Di sekitar katoda itu terdapat ion positif, berarti ion kation. Ya. Kemudian di anoda itu ya, akan terjadi reaksi. Perhatikan, kalau di sana ada ion H+, ya, kationnya berupa H+ yang berasal dari asam, maka akan terjadi reduksi H+ menjadi H2. Ini menjadi gas H2 dengan reaksi 2H+ plus 2E menjadi H2. Hafalkan ini satu ya. Kemudian yang kedua, kalau di kation itu ada logam berasal dari golongan 1A, golongan 2A, dan golongan 3A, ya, maka logam-logam itu tidak bisa terreduksi atau tidak mengalami reaksi. Akan tetapi, ya, di katoda akan terjadi reduksi air. Apa itu reduksi air? Reaksinya adalah 2H2OL plus 2E menjadi H2 gas plus 2OH- larutan aki. Perhatikan ya, jadi nanti kalau di katoda ada logam dari golongan 1A, 2A, 3A, masih ingat? Golongan-golongan di logam-logam yang ada di golongan 1A, 2A, 3A? Ya. Kalau diingat, silahkan dibuka lagi, yang lihat di SPU ya. Maka nanti yang terreduksi adalah airnya, H2O-nya. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kationnya berupa logam lain selain golongan 1A, 2A, 3A, maka logam itu akan terreduksi menjadi logamnya. Ya. Kayak apa namanya? Di sini jadi L itu adalah inisial dari sebuah logam ya, bermuatan N+, ya, berapa muatannya positifnya nanti akan terreduksi, berarti dia menangkap elektron sebesar berapa muatan ini. Kalau plus 1 berarti menangkap 1 elektron, kalau plus 2 berarti menangkap 2 elektron, menjadi logam yang normal atau netral, tidak bermuatan ya, terendapkan atau mengalami menghasilkan padatan ya, padatan atau mengendap. Jadi L ini di katoda. Nah kemudian bagaimana di anoda? Kita lihat yang di anoda sekarang. Reaksi di anoda ya, reaksi di anoda ya, selain nanti tergantung jenis zat elektrolitnya, dia akan dipengaruhi oleh elektrodanya. Jadi kutub-kutub yang dipakai tadi, apakah dia inert atau non inert. Kita perhatikan, kalau dia menggunakan grafit tadi adalah karbon ya, atau platina atau menggunakan PT, berarti ini termasuk inert. Kalau elektrodanya inert, artinya tak dipakai, tidak ikut bereaksi, maka ya, di anoda nanti ya, di anoda itu ada ion negatif atau ada kation. Nah, kalau dia menggunakan elektroda yang inert ya, tidak terpengaruh saat bereaksi, maka
nanti kalau di sana ada ion OH-, ya, berasal dari basa, maka OH- itu akan mengalami oksidasi. Oksidasi OH- adalah 4 OH- menjadi O2 gas plus 2H2O gas plus 4 elektron. Jadi nanti dihasilkan 2 jenis gas, ya, gas O2 dan gas H2O. Itu kalau nanti ion atau anionnya, ya, ion negatifnya berupa OH-. Kemudian kalau ion negatifnya berupa ion halida. Ion halida adalah ion berasal dari golongan halogen. Golongan halogen itu adalah golongan 7A, ya. FCl-BrI. Ya, FCl-BrI. Nah, kalau dia berasal dari ion halogen atau halida bermuatan negatif, ya, maka dia akan terjadi reaksi oksidasi ion halida itu menjadi gasnya. Ya, contohnya di sini adalah kalau itu berupa X, ya, maka ini jadi 2X aki larutan menjadi X2 gas plus 2 elektron. Ya, ini kalau dia isinya berupa ion halida. Yang ketiga, kalau nanti di sana ada ion negatif berupa sisa asam oksi, ya, sisa asam oksi RON-, ya, contohnya dalam misalkan H2SO4 berarti ada SO4-2. Itu SO4-2-nya dia termasuk sisa oksi, sisa asam oksi, ya, atau HNO3 misalkan, ya, NO3-nya adalah sisa asam oksi. HPO4, maka PO4-3-nya itu adalah sisa asam oksi. Nah, kalau di ion negatifnya ada sisa asam oksi itu, maka sisa asam oksi atau ion-ion yang berupa sisa asam oksi itu tidak mengalami oksidasi atau tidak teroksidasi, tidak mengalami reaksi. Akan tetapi yang teroksidasi adalah airnya, ya, pelarutnya. Maka di sana ada oksidasi air. Nah, oksidasi air itu reaksinya adalah 2H2OL liquid, ya, menjadi O2 gas plus 4H plus 4 elektron. Ini kalau sekali lagi kalau elektrodanya itu elektroda jenis inert, tidak mengalami reaksi ketika proses itu berlangsung, ya. Nah, sekarang kalau elektrodanya itu berupa elektroda non inert, dia bereaksi ketika reaksi itu terjadi, ya, maka, ya, di anoda nanti dia akan mengalami oksidasi. Jadi kalau kita menggunakan Cu misalkan, maka Cu itu nanti akan teroksidasi di anoda. Maka reaksi anodanya adalah berupa oksidasi logam elektrodanya tadi, ya. L menjadi Ln plus, jadi plus berapa itu, ya, plus N elektron. Ini ketentuan reaksi yang ada di anoda dan katoda. Nah, lebih jauh, lebih jelas kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, ya. Tentukan reaksi di katoda dan di anoda pada elektrolisis larutan KCl dengan elektroda grafit. Nah, berarti di sini kita menggunakan elektrodanya di grafit C, karbon termasuk inert, ya. Maka, ya, cara pembahasannya berarti kan yang pertama kita tuliskan reaksi ionisasinya. KCl karena larutan berarti aqueous aki menjadi kationnya K plus, ya, dan anionnya adalah Cl-. Ini aqueous, ini aqueous. Kemudian katodanya, ya. Katodanya berarti ada kationnya. Ini kationnya adalah K plus. Maka katoda di sini K plus tidak mengalami reaksi. Kenapa? Ingat tadi, ya, golongan 1A, 2A, 3A. K itu masuk golongan 1A.
Ya, jadi alasannya karena K masuk golongan 1A, maka tidak mengalami reduksi di katoda. Nah, yang mengalami reduksi siapa di katodanya? Adalah reduksi air. Lihat ketentuan di awal tadi ya. Maka ada reduksi air dengan reaksi 2H2OL plus 2E menjadi H2 gas plus 2OH- aquas. Kemudian di anoda berarti ada anion. Anionnya adalah Cl-. Ya. Karena Cl- ini termasuk berasal dari unsur halida, dari unsur halogen tadi, Cl. Ya. Cl-, maka dia mengalami oksidasi menjadi gasnya. Apa? Cl- menjadi Cl2 gas plus 2 elektron. Ya, ini mestinya harus dikali 2 karena Cl-nya adalah Cl2. Nah, setelah itu bisa kita jumlahkan menjadi reaksi selnya. Apa? Ini kebetulan yang ditangkap 2, yang dilepas 2. Berarti saling meniadakan elektronnya sehingga tinggal 2H2OL plus ini 2Cl- mestinya ya, menjadi H2 gas plus 2OH- plus Cl2 gas. Ini reaksi yang terjadi di katoda, ini reaksi yang terjadi di anoda untuk elektrolisis KCl dengan elektroda inert menggunakan grafit atau karbon. Kemudian contoh yang kedua, ya. Tentukan reaksi yang terjadi di katoda di anoda jika larutan H2SO4 dielektrolisis dengan elektroda C. Masih sama, kita menggunakan jenisnya adalah jenis elektroda inert menggunakan karbon. Ya, elektroda yang kita pakai adalah H2SO4. Nah, cara pembahasannya kita ionisasikan dulu. H2SO4 ini aquas menjadi 2H plus aquas plus SO4 min 2 aquasnya. Ingat. Ya. Di sini ada sisa asam oksi. Ya, di sini ada H+. Jadi kationnya adalah H+, anionnya sisa asam oksi. Maka untuk reaksi di katoda sesuai dengan diaturan tadi, kalau dia ada H+, maka H+ akan tereduksi menjadi H2. Ini dengan reaksi 2H+ plus 2E menjadi H2 gas. Kemudian untuk reaksi di anoda, karena ada sisa asam oksi, maka sisa asam oksi atau SO4-2 di sini tidak mengalami reaksi. Ya, tidak teroksidasi. Melainkan yang teroksidasi di anoda adalah oksidasi air. Ya, airnya yang teroksidasi dengan reaksi 2H2O L menjadi O2 gas plus 4H plus aquas plus 4E. Nah, dari sini ketika kita jumlahkan untuk menentukan reaksi selnya, maka karena ini elektronnya kita tangkap 2, ya, ini yang dilepas 4, berarti kan tidak imbang, maka bisa diimbangkan. Yang di atas kali 2, bawah kali 1. Setelah dikalikan, maka ya, 2 kali 2H plus berarti 4H plus aquas plus ini tetap 2H2OL menjadi ya, ini kali 2 berarti 2H2 gas plus ya, ini tetap O2 gas plus 4H plus aquas. Nah, demikian ya pembahasan tentang elektrolit yang berupa larutan. Tadi kalau kebetulan elektrodanya adalah elektroda non inert, maka sekali lagi tadi ya, di anoda itu reaksinya adalah reaksi apa tadi? Oksidasi dari logamnya. Maksudnya logam yang dipakai untuk elektroda tadi. Ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya nanti silakan dikerjakan tugasnya, kemudian diupload pada tempatnya. Ya. Kalau ada pertanyaan, ada permasalahan, silakan ditanyakan di forum atau bisa dengan Japri. Demikian dari saya. Ya, saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.